Hai Sobat Sawit, di chapter kali ini kita akan membahas tuntas mengenai prinsip pertama dalam sertifikasi ISPO, yaitu tentang kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang memiliki beberapa kriteria. Apa saja kriteria tersebut? Yuk kita simak selengkapnya. Prinsip 1. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan. Prinsip pertama yang wajib dipenuhi dalam sertifikasi ISPO untuk pekebun adalah kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan. Prinsip ini memiliki kriteria dan indikator dalam pemenuhannya, di antaranya adalah kriteria 1. Legalitas dan pengelolaan pekebun. Indikatornya adalah mempunyai sertifikat tanah, akta jual beli tanah, girik, dan bukti kepemilikan tanah yang sah. Kriteria 2. Lokasi pekebun. Indikatornya adalah lahan pekebun mengacu kepada penetapan tata ruang. Kriteria 3. Sengketa lahan dan kompensasi serta sengketa lainnya. Indikatornya adalah bila terjadi sengketa lahan dan sengketa lainnya adalah mempunyai dokumen progres musyawarah untuk penyelesaian sengketa dan tersedia peta lokasi sengketa lahan dan mempunyai salinan perjanjian yang telah disepakati. Kriteria 4. Legalitas usaha pekebun. Indikatornya adalah surat tanda daftar usaha pekebun untuk budidaya. Kriteria 5. Kewajiban terkait izin lingkungan. Indikatornya adalah memiliki izin lingkungan sesuai SPPL, surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, dan memiliki catatan penerapan SPLL. Karya Mandala Makmur, saya yakinkan bahwa ini tidak ada sengketa. Kenapa tidak ada sengketa? Bahwa BUMDes Karya Mandala Makmur adalah masyarakatnya ekstra-migrasi tahun 1984, yang mana transmigrasi itu penetapan dari pemerintah untuk lahan, kemudian perumahan dan lain-lain sudah disediakan oleh pemerintah. Jadi untuk BUMDes Karya Mandala Makmur selama ini belum pernah atau tidak ada sengketa. Yang sudah dilaksanakan oleh BUMDes Karya Mandala Makmur, bahwa masing-masing kakak kita mendapatkan lahan seluas 2 hektar. Dari 2 hektar tersebut 0,25 adalah lahan pekarangan, kemudian 0,75 adalah lahan perkebunan, dan 1 hektar tanaman pertanian. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu bahwa untuk lahan perkebunan yang 0,75 dan pertanian yang 1 hektar itu sekarang berubah menjadi tanaman perkebunan semua. Ini surat pernyataan pekebun. Dan di sini ada surat kesediaan ikut sertifikasi. Kemudian ada surat pernyataan. Kemudian formulir pengumpahan sejarah penguasaan dan konflik. Ya, jadi ini nol, tidak ada konflik. Nah, kemudian ini adalah fotokopi KTP peserta pemilik lahan. Ini fotokopi KK anggota. Kemudian di sini fotokopi SHM atau sertifikat. Kemudian di sini adalah STDB-nya, berikut STDB. Kemudian satu lagi, karena ini satu orang memiliki lebih dari 1 lahan. Ya, ini pesanan cukup, Pak. Ini untuk SPPL, surat pernyataan pengelolaan lingkungan, SPPL yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Jadi saat pembuatan izin, karena kami masih baru, jadi kami belum tahu, jadi kemarin kami konsultasi ke Dinas Lingkungan Hidup. Konsultasi ke Dinas Lingkungan Hidup, gimana syaratnya apa saja dan gimana prosedurnya untuk mengurus SPPL. Kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup, kami beri saran bahwa syaratnya salah satunya adalah fotokopi SHM, kemudian fotokopi KTP, fotokopi KK, dan juga fotokopi koordinat hasil pengambilan koordinat lahan, yaitu kami bawa ke Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup baru kita dikeluarin SPPL. Ya. Untuk lokasi perkebunan di BUMDes Karya Mandala Makmur, kita adalah lahannya lahan APL, jadi tidak ada lahan gambut, tidak ada lahan rawa. Kemudian tanahnya juga tidak bergelombang, kami semua datar.
Nah Sobat Sawit, itulah pembahasan mengenai prinsip pertama dalam sertifikasi ISPO untuk pekebun tentang kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan. Ikuti terus Sawit Flix untuk mengetahui prinsip lainnya dalam sertifikasi ISPO untuk pekebun. Sampai jumpa!